kamu anehnya satu, tinggal di Jawa Timur tapi namanya pakai Cut. Gimana sih ceritanya? Iya, ini campuran sih sebetulnya. Ayah orang Aceh, ibu orang Jawa, cuman besarnya di sini. Ya, lahir di Batam sih. Aneh ya? Lahirnya di Batam, iya. Ketemunya soalnya orang tua di Batam gitu kan. Jadi ya nggak nyambung banget ya. Satunya di Aceh, satunya di Jawa. Tapi kebetulan karena kerjanya orang tua dua-duanya di sana, kamu juga di sana, jadi ya mau nggak mau lahirnya di sana. Terus untuk belajar bahasa Inggris dari? Belajar bahasa Inggris sebetulnya semua orang kan belajarnya dari SD ya. Masukan dari SMP sih lebih tepatnya, lebih tertarik itu dari SMP ke SMA, terus sisanya pengembangan pribadi sih, jadi belajar otodidak. Lalu sering ngobrol aja, baca tulisan bahasa Inggris. Biasanya kan banyak podcast bahasa Inggris. Kalau lebih gampang biasanya nonton kartun bahasa Inggris atau dengerin radio. Tapi yang lebih nolong itu ngobrol sih. Gitu. Masuk grup internasional, ketemu teman-teman banyak, berani aja ngobrol. Satu kata diulangi, seumpama kita bilang selamat pagi, apa kabar, gitu. Seminggu aja, kelamaan kita hafal, kita tahu cara ngucapinnya, aksennya. Setidaknya seminggu itu kita tahu cara ngobrol satu kata, sapaan. Nah, minggu depannya kita belajar hal baru lagi gitu. Berarti kalau otodidak cuma pengucapannya, sedangkan setahu aku nih ya, itu kan ada kata kerja kedua, iya, kata kerja ketiga. Sebetulnya kalau kata kerja kedua, ketiga itu belajar sambil jalan sih mas. Orang luar juga nggak ada mereka mikir, oh aku harus pakai kata kerja kedua ya, verb 2, verb 3, itu nggak ada, otomatis aja. Yang penting verb 1-nya dijalankan, verb 2-nya nanti lama-lama nyusul. Saya sampai sekarang verb 3 aja nggak bisa, soalnya orang luar negeri yang benar-benar native speaker ya, mereka kalau kita belajar bahasa Inggris itu apresiasi banget. Contoh kalau ada orang asing belajar bahasa Indonesia, kita langsung mas ya, iya nggak sih? Jadi kita nggak mungkin, oh kenapa sih bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia kok gitu? Itu nggak ada kan, nggak ada. Gitu. Ditolong ya. Nah, kita kan kalau enggak, kalimatnya dibenerin. Sebenarnya kalau benar-benar native speaker ditolong. Jadi nggak usah takut sama native speaker yang asli. Biasanya yang lebih banyak nyinyir itu orang Indonesianya sendiri. Sok bahasa Inggris kamu, kamu sok pinter gitu. Itu justru menghambat temennya buat berkembang kan sebetulnya. Jadi pernah punya pengalaman dijulitin sama teman-teman Indonesia ya? Wah, sering sempet kisep ya, sempet nggak mau belajar bahasa Inggris gara-gara kalau lu ada itu pasti teman-teman nggak mau muncul karena nggak paham gitu, nyinyirnya tuh, aduh. Ya emang kayak gitu sih ya, maklum ya. Tapi sebenarnya kita harus berterima kasih sama orang-orang seperti itu, jadi ya kan, jadi bertambah semangat ya kan, jadi pecutan ya. Iyalah, kalau ya, aku buktiin nih sama kamu nih bisanya aku gitu dong. Iya ya gitu ya. Iya. Terus gini, kalau tulisan secara huruf kan beda ya kita, tulisannya sama pengucapannya. Kalau otodidak gitu gimana? Aku awalnya nggak tahu tulisannya, cuman lama-lama aku kan benar-benar intensif belajar bahasa Inggris, ngobrol sama orang itu dari tahun 2014 atau 15 ya. 14 atau 15 aku baru bisa ngira-ngira bahasa Inggris itu setelah 4 tahun belajar intensif. Jadi 4 tahun belajar intensif, lama-lama kita belajar, kita ngobrol itu kita mikir juga gitu.
ini tulisan gini gimana ya, kok bisa bacanya itu kan biasanya banyak ya pengucapan C jadi K, terus pengucapan apa itu jadi C, apa bedanya. Lama-lama pasti bakalan ketuju ke apa itu namanya alfabet sih mas ya, kan alfabet dari kecil kan kita belajar A B C D E F G. Nah lama-lama kalau kepake terus itu lama-lama bakalan masuk di situ, kok ini sebutnya E ya, E, kenapa apple bahasa Inggris sebutannya apple, soalnya depannya E nya kan penyebutan A nya pakai E. Kalau dipakai terus tuh lama-lama otomatis tahu mas cara pakainya, nggak tahu bisa aja gitu. Jadi intinya emang harus rajin ya tiap hari ya, harus dilatih setiap hari. Sebenarnya kalau tunanetra ada juga bisa bantu mas, kan ada beberapa itu pakai eloquon ya, eloquon. Nah salah pengetikan itu kan nanti kalau di space kan dibacakan sama eloquonnya, itu pasti yang kelihatan kalau salah gitu. Justru nggak tunanetra belajar bahasa Inggris itu lebih gampang gitu kan, soalnya pembaca layar bahasa Inggris ada gitu kan. Justru kalau bisa memanfaatkan itu justru lebih gampang. Aku sempat dulu SMA takut belajar bahasa Inggris, sebetulnya takut belajar bahasa Inggris, cuman guruku bisa ngakal. Jadi komputernya diganti bahasa Inggris, HP-nya diganti bahasa Inggris, keyboardnya diganti bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris. Akhirnya orangnya sendiri ngajarinnya ke aku pun kebetulan guru bahasa Inggris ya, ngajarin pelajaran pun dalam sesi apa ya tanya jawab pun aku jawabnya pakai bahasa Indonesia dan beliaunya pakai bahasa Inggris. Setelah tanyain kenapa pak kok pakainya bahasa Inggris, soalnya aku tahu kamu bisa, kamu cuma malu buat ngobrol, nggak apa-apa ngobrol aja. Kamu takut nggak akan maju-maju gitu. Nah gitu, apalagi guruku pas SMA itu salah satu orang yang nggak suka bahasa Inggris, disuruh milih bahasa Inggris sama matematika. Dia lebih suka matematika, tapi kebetulan kuliahnya masuknya di bahasa Inggris, jadi mau nggak mau belajar bahasa Inggris sampai akhirnya ngambil S2, sempat ngambil S2 di Australia itu kan. Akhirnya ya segitu, ketolong juga. Jadi intinya yang penting punya teman untuk obrolan pakai bahasa Inggris ya. Punya teman ngobrol dipakai setiap hari, ya jangan takut gitu. Voice input, voice input. Kita masuk ke voice input. Cuma kalau pengucapannya kita nggak sama tulisannya kadang juga melencong, ya kan? Kalau belajar bahasa Inggris coba pakai Google Translate. Nah itu kan. Jadi Google Translate itu kan ada bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nah itu kan bisa ada penerjemahan suara kan. Ada. Cari aja apa bahasa Inggrisnya ini. Cari bahasa Inggrisnya car. Ya saja mobil, bahasa Inggrisnya car kan bisa didengarkan pengucapannya. Dan nanti kalau sudah kita ganti yang ngomong car. Kalau menurut Cut Ayu nih, ya kan? Untuk biar teman-teman punya motivasi belajar bahasa Inggris, gimana? Rasanya? Kalau aku sih tergantung motivasi masing-masing ya, gitu. Tergantung motivasi. Ada yang memang belajar bahasa Inggris memang karena mereka suka, ya lanjutin, itu motivasi bagus ya. Aku suka aja gitu. Ada yang aku belajar bahasa Inggris
memang buat kerja, karena memang lapangan kerja lebih akses buat orang-orang yang bisa bahasa Inggris. Tuntutan ya. Tuntutan ya wis, kelayakan hidup ya. Semakin banyak bahasa yang kamu kuasai, semakin gampang jalan ke depannya. Terus ada juga yang aku pengen bisa aja gitu, pengen punya temen gitu ya, asal belajar bahasa Inggrisnya bukan buat pamer. Buat pamer ya bisa bahasa Inggris habis itu ngebully temennya gitu kan. Itu kebanyakan gitu. Aku pengen bisa bahasa Inggris buat apa? Ya aku pengen bisa aja. Habis itu kalau ada pengen bahasa Inggris, bahasa Inggris kayak gitu. Aku tahu kok bahasa Inggris itu susah, nggak perlu belajar. Orang-orang kayak gitu nggak usah didengerin. Nggak penting ya. Soalnya bahasa Inggris itu gampang mas, pelajaran paling gampang yang singkep keuntungannya itu banyak gitu. Mereka bilang gitu itu karena tahu bahasa Inggris itu gampang, mereka takut kesaing. Soalnya gampang banget belajar bahasa Inggris. Itu bagi kamu kali yang udah bisa bilang gampang. Enggak mas, tak ceritanya ya, temenku itu ada yang dia nggak bisa bahasa Inggris. Intinya wis yes no gitu aja, yes no. Terus aku nginep di rumahnya sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih. Dan aku ngobrol sama temenku, ada temen dari luar ya, setiap hari ngobrol. Temen apa teman? Temen, insya Allah temen hidup. Nah habis itu ngobrol sama dia setiap hari. Lama-lama temenku yang pendengar pasif ini hafal. Terus kemarin dia cerita nggak usah belajar, dengerin aja intensif. Terus dia kemarin tiba-tiba habis UN kan kemarin habis UN, dia kelas 3 SMA. Terus WhatsApp aku, telepon aku lewat WhatsApp, Mbak, aku tadi ngerjain UN 30 menit selesai loh. Iya kok aku tiba-tiba dengerin sampai 2 bulan, tiba-tiba kayak gampang aja. Terus habis dikerjain, gurunya bilang ya, loh kok cepet gitu. Loh iya ibu, sudah. Terus dikoreksi lagi, ternyata iya bahasa Inggris itu gampang, nggak perlu minat, nggak perlu intensif aja, itu gampang. Yang penting ada dukungannya ya dari sekitar ya. Kalau dukungan dari sekitar nggak harus sih mas, ada yang di sekitarnya nggak. Temenku ada yang nggak support sama sekali, orang tuanya dia nggak pernah sekolah dan sebagainya. Bahasa Inggris bisa bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris gitu. Ya intinya jangan minder, jangan takut. Kalau ada orang nyinyir gak usah didengerin, pede aja ya. Pede aja. Tapi kalau untuk belajar sendiri, kira-kira lebih efisien mana, belajar sendiri atau memang harus sering ngobrol sama asli orang luar gitu, bahasa Inggris yang udah mahir gitu? Harus ngobrol sama orang, harus ngobrol ya. Sekarang kita cari teman luar negeri itu gampang mas, Facebook banyak, Instagram banyak, iya nggak sih? Iya sih. Grup kepenulisan itu ketemu teman-teman yang dari mana-mana banyak. Terus biasanya mungkin yang lagi booming sekarang itu ya fansnya drakor gitu kan, drama Korea. Teman-teman Korea banyak suka. Akhirnya dari seluruh dunia mereka yang suka boyband yang sama ketemu di satu forum yang sama, ngobrol bahasa Inggris gitu aja. Mau nggak mau mereka pasti ya nggak bisa buka Google Translate, ya nggak? Iya. Belajar kata baru lah. Intinya temen aja, soalnya bahasa itu kan bahasa ya. Kita nggak bisa belajar. Ayo belajar masak cuman materi kok, nggak bisa ya, harus praktek. Kita pakai bahasa, nggak bisa bahasa kita baca dari buku, bisa mungkin pelajaran dasar, cuman untuk dipraktekkan itu memang harus praktek langsung. Buat temen-temen ya, if you want to try something, don't scare to try anything new,
right? Whatever is this, like in education, in art, or whatever is that, like if you want to try to do something, just do it. Never think about like what people say later. Can I do it? Will I be success? The first thing that I will say, just try first. Just try. Don't think about anything, just try.